Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai MRP dan ERP dalam manajemen operasional. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen dari Universitas Pancasakti Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan juga yang saya hormati khususnya dosen pengampu dari mata kuliah manajemen operasional, yakni Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSIMM. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita beragam ribu kenikmatan, sehingga dengan pemberian kenikmatan itulah kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita membahas tentang MRP dan ERP dalam manajemen operasional lebih dalam, tentunya kita harus lebih tahu dulu, mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu MRP dan apa itu ERP. Oke, langsung saja, apa itu MRP dan ERP? Nah, MRP itu atau Material Recruitment Planning itu adalah sebuah sistem pengelolaan persediaan yang sering digunakan oleh perusahaan manufaktur. Nah, MRP sendiri itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menghitung bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Nah, MRP ini itu mengacu pada proses menerjemahkan persyaratan jadwal induk untuk menjadi barang, jadi menjadi persyaratan bertahap untuk bahan mentah, komponen, suku cadang, dan subrakitan. Nah, umumnya sistem MRP ini itu memerlukan perangkat lunak komputer. Untuk apa? Untuk mengotomatisasi proses produksi seperti perangkat lunak manufaktur. Nah, perusahaan yang menggunakan sistem untuk membuat perkiraan akurat tentang berapa banyak bahan yang dibutuhkan perusahaan selama produksi dan jadwal pengiriman. Nah, itu MRP. Jadi, mudahnya adalah MRP itu adalah sebuah sistem pengelolaan persediaan barang yang digunakan oleh perusahaan manufaktur. Nah, jika ERP itu adalah singkatan dari Enterprise Research Management. Nah, itu adalah proses konsolidasi, pengumpulan, dan pengorganisasian data bisnis melalui rangkaian perangkat lunak yang terintegrasi. Software ERP ini itu berisi aplikasi yang mengotomatisasikan fungsi bisnis seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, dan lain sebagainya. Dalam istilah mudahnya, dalam istilah awamnya, ERP itu memfasilitasi operasi perusahaan kita di setiap departemen. Nah, solusi ERP itu meningkatkan cara kita untuk menangani sumber daya bisnis. Apakah itu bahan mentah untuk produksi atau jam staf untuk sumber daya manusia. Nah, ada lebih banyak lagi definisi ERP yang berbeda-beda. Apakah ditujukan untuk pengembangan, vendor, atau media teknologi. Tapi sebagian besar setuju bahwa ERP itu adalah dimaksudkan untuk melayani semua departemen perusahaan dengan proses bisnis yang lebih baik. Nah, itu tentang MRP dan ERP. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang fungsi dari ERP, manfaat dari ERP, dan hal-hal lain yang ada kaitannya, yang ada korelasinya dengan MRP dan ERP. Sebelum kita ke ERP, kita lebih bahas dulu tentang MRP. Nah, seperti yang kita tahu tadi MRP. Nah, apa dampaknya, apa fungsinya MRP ini untuk sebuah perusahaan? Nah, MRP yang sistematis itu tentu saja akan membuat perencanaan produksi
kontrol inventaris, dan departemen pembelian supaya tetap selaras. Nah, selain itu, MRP juga akan memastikan persediaan produk kita, produk pabrik kita itu tetap aman. Meskipun sistem MRP tidak dapat menjalankan fasilitas produk sendiri. Nah, ini memungkinkan produsen untuk mempertahankan aliran material yang stabil melalui rantai pasokan. Nah, dan memungkinkan perencana untuk memusatkan perhatian mereka pada area yang bermasalah. Nah, beberapa fungsi dari sistem MRP itu adalah, salah satunya ada 3. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai manajemen inventaris. Nah, fungsi utama dari MRP itu adalah memastikan bahwa bahan itu tersedia saat dibutuhkan. Nah, ini juga dapat membantu memastikan bahwa Anda tidak memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit bahan di tangan. Jika kebanyakan, khawatir jadi tidak laku karena tidak ada yang minat. Jika terlalu sedikit, khawatir jadi nanti over demand. Permintaan banyak, tapi stok menipis. Nah, itu yang pertama. Fungsinya adalah sebagai manajemen inventaris. Yang kedua adalah sebagai optimalisasi produk. Nah, meskipun tujuan MRP itu adalah mengelola bahan baku, nah MRP juga bekerja sebagai alat penting untuk meningkatkan proses produksi. Ketika bahan mengalir dengan lancar dalam fasilitas produksi, itu tentu saja kita dapat menghemat waktu, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan hasil keseluruhan dari produk kita. Nah, jadi fungsi MRP selain dari manajemen inventaris, yaitu adalah sebagai pengoptimalisasi produk kita supaya kita dapat menghemat waktu, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan hasil keseluruhan. Yang ketiga adalah sebagai pengurangan biaya. Nah, biaya yang berkurang secara signifikan untuk fasilitas manufaktur yang menggunakan sistem MRP. Pertama, dengan mengurangi waktu yang akan dihabiskan perencana untuk menentukan jumlah dan waktu secara manual setiap bahan atau komponen. Lalu yang kedua, melalui manajemen persediaan, MRP tentu saja akan memastikan bahwa kita tidak kehilangan uang dengan menyimpan bahan yang tidak perlu atau yang tidak kita gunakan. Nah, tentu saja jika ada MRP, kita jadi mengetahui apa bahan yang diperlukan dan apa bahan yang diperlukan untuk produk kita. Nah, sehingga fungsi MRP bisa menekan pengurangan biaya menjadi lebih minim lagi. Itu fungsi MRP. Nah, lalu ada apa saja di dalam fitur MRP ini? Nah, beberapa akan kita sebutkan itu 3 fitur dari MRP. Yang pertama itu adalah fitur Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, EOQ ini adalah metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pesanan optimal yang harus dibuat oleh perusahaan untuk meminimalisir atau meminimalkan biaya persediaan. Nah, metode ini mempertimbangkan atau menghitung biaya pemasaran, biaya penyimpanan, dan juga permintaan tahunan untuk menghitung jumlah pesanan yang optimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai reorder point atau ROP. Nah, ROP ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan kapan perusahaan itu harus memesan persediaan baru berdasarkan titik penjualan minimum. Yang kedua. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah fiturnya backflashing. Nah, backflashing ini adalah metode akuntansi persediaan yang digunakan untuk mencatat pergerakan persediaan dengan menghitung jumlah persediaan yang dibutuhkan. Untuk apa? Untuk memproduksi setiap unit produk, kemudian mencatat pengurangan persediaan ketika produk itu selesai. Nah, itu beberapa dari yang ada fitur di dalam MRP. Nah, lalu setelah kita mengetahui tentang fitur, nah kita harus tahu juga apa manfaatnya, apa dampak baik dari MRP ini untuk perusahaan atau PT yang kita miliki. Nah, tadi kita sudah jelaskan. Nah, MRP itu merupakan sebuah sistem yang membantu perusahaan dalam melakukan pengelolaan persediaan barang atau inventory perusahaan. Nah,
kita akan sebutkan terdapat beberapa manfaat yang tentu saja bagi perusahaan yang menerapkan sistem MRP ini. Nah, yang pertama yaitu mampu untuk meningkatkan pelayanan perusahaan terhadap konsumen yang berujung pada meningkatnya kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Meningkatkan pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua adalah fasilitas dan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tentu saja efisien. Yang ketiga, sebagai pembuat rencana dan penjadwalan pembelian bahan baku dapat dilakukan dengan lebih optimal. Yang keempat adalah perusahaan mampu untuk beradaptasi jika terjadi suatu pergeseran pasar maupun hal-hal lainnya yang ada di luar prediksi, sehingga dapat terus bertahan karena MRP ini sistemnya adalah mampu untuk beradaptasi. Dan yang terakhir adalah membantu perusahaan untuk tetap menjaga pelayanan terhadap pengguna meskipun tingkat persediaan barang sedang menurun. Nah, pelayanan kita tetap jaga kepada konsumen walaupun tingkat persediaan kita saat ini itu sedang menurun atau sedang tidak ada. Nah, itu beberapa manfaat dari sistem MRP. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ERP. Nah, di awal kita sudah sebutkan apa itu ERP. Sekarang kita jelaskan fungsi dari ERP itu untuk apa. Nah, perangkat lunak ERP ini itu menyediakan alat canggih yang dapat melakukan pekerjaan dengan lebih efisien. Nah, meskipun ERP yang tersedia di pasaran itu bervariasi, baik kegunaannya maupun fungsinya. Secara umum, ERP ini atau Enterprise Resource Planning itu memiliki fungsi dasar, yaitu satu, manajemen akuntansi. Sistem ERP ini berfokus pada akuntansi. Nah, pada perkembangannya, sistem ini menyediakan beragam opsi sehingga mengelola dan merencanakan keuangan itu jadi makin mudah. Yang pertama sebagai manajemen akuntansi. Yang kedua adalah sebagai manajemen hubungan pelanggan. Nah, fungsi dari ERP yang kedua itu adalah membantu mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, dengan aplikasi ini tentu saja bisa mengecek waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah manajemen SDM. Software ERP ini itu membantu menggunakan data perusahaan untuk mengelola karyawan dengan lebih efektif. Melalui aplikasi ini tentu saja bisa melacak waktu, mengukur kinerja karyawan, efisiensi karyawan, merencanakan dan melakukan penggajian, dan memeriksa metrik untuk mengidentifikasi potensi masalah terkait SDM. Jadi kalau fungsi sebenarnya lebih kompleks ada di fungsi ERP. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang ada apa saja fitur di dalam ERP ini. Ada beberapa fitur di dalam ERP, salah satunya ada 4. Fiturnya satu adalah sebagai fitur integrasi. Nah, fungsionalitas ERP ini adalah bagian utama yang membuat solusi ini berbeda dari jenis perangkat lunak lainnya. Nah, meskipun banyak fitur yang terbilang menarik, kemampuannya untuk berintegrasi dengan sistem lain adalah hal utama dan penting daripada rangkaian aplikasi yang dibuat untuk bekerja secara bersamaan. Satu fitur tadi sebagai integrasi, yang kedua adalah otomasi. Ketika seseorang bertanya apa yang dilakukan ERP, jawabannya kemungkinan besar akan selalu mencakup otomatisasi. Nah, kemampuan ERP ini itu mengotomatisasikan tugas-tugas umum yang membosankan. Tidak membosankan, maksudnya tugas-tugas yang biasa ada tapi bisa dioptimalkan tanpa harus memakai sumber daya manusia lagi. Seperti pesanan, entry pesanan, masalah penggajian, akuntansi, pembuatan faktur, pelaporan, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah fiturnya adalah analisis data. Nah, sederhananya, fungsi ERP ini itu menemukan tren dan pola dalam proses kita.
Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk merefleksikan efektivitas tugas tertentu, selain memberikan perkiraan untuk keputusan bisnis di masa mendatang. Nah, ERP itu menganalisis data yang berkaitan dengan semua operasi bisnis, termasuk data klien, statistik produksi, data penjualan, dan masih banyak lagi. 4, atau yang terakhir, fitur dalam ERP itu adalah pelacak dan visibilitas. Nah, salah satu aspek terbesar dari solusi ERP ini adalah kemampuannya untuk memberikan visibilitas yang komprehensif. Nah, contoh paling jelas dari ini adalah visibilitas rantai pasokan. Banyak sistem ERP saat ini memiliki teknologi untuk melacak produk jadi serta bahan mentah dari pembuatan hingga pengiriman. Nah, itu fitur dalam ERP. Nah, lalu apa manfaat ERP? Kita akan mengutip 2 dari banyaknya manfaat ERP. Yang pertama, manfaat ERP jika kita terapkan dalam perusahaan, dalam PT kita. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, spreadsheet yang tidak efisien, alur kerja yang manual, dan software berbasis desktop itu tentu saja atau mungkin saja dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Nah, sistem ERP berbasis cloud misalnya, itu dapat merampingkan seluruh organisasi dan menempatkan semua data di dalam satu tempat. Dan juga memungkinkan pelaporan yang lebih akurat dan lingkungan kerja yang lebih efisien berbasis kolaborasi dan berbasis data. By data. Itu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan aksesibilitas. Menggunakan sistem ERP juga akan meningkatkan keamanan dan aksesibilitas sekaligus mengurangi risiko dan biaya. Memindahkan aplikasi ERP ke cloud mungkin untuk menskalakan, memperluas, dan meningkatkan bisnis dengan cepat. Nah, ini juga meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas lebih jauh, memanfaatkan sepenuhnya kapabilitas sistem ERP. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang MRP dan ERP, apa sih perbedaan antara MRP dan ERP selain tulisannya? Perbedaan utama antara MRP, Material Recruitment Planning, dan ERP, Enterprise Resource Planning, itu dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu salah satunya tingkat integrasi, tingkat penggunaan, dan biaya operasi. Nah, berikut uraian mengenai perbedaan antara MRP dan ERP. Dari tingkat integrasi, software ERP ini sendiri sudah terintegrasi dan dapat menyampaikan informasi secara real time dengan tampilan yang profesional di setiap modulnya. Artinya, setiap divisi perusahaan itu dapat mengoperasikan serta mengakses data atau informasi yang serupa. Sedangkan sistem MRP umumnya masih berdiri sendiri. Nah, sistem ini hanya dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang digunakan pada bisnis melalui aktivitas impor dan ekspor secara manual. Itu yang pertama. Yang kedua, ERP ini adalah software terpusat dan luas karena mencakup berbagai modul yang berkaitan dengan serangkaian operasi sebuah bisnis. Modul-modul tersebut meliputi pengadaan barang, pengelolaan keuangan, manajemen produksi, manajemen aset serta inventaris, dan masih banyak lagi. Jadi ERP itu sangat luas. Sementara sistem MRP ini cenderung lebih terbatas dibandingkan software ERP. Ini dikarenakan daya operasi sistem MRP itu bergantung pada satu cakupan tertentu saja. Tidak seperti ERP. Yang ketiga, teknologi pendukung dari sistem ERP, teknologi pendukung untuk sistem ERP itu sangat lengkap. Misalnya seperti jaringan, database, dan hardware. Nah, ketiganya ini sering dianggap sebagai komponen terpenting untuk mendukung sistem ini. Sedangkan, sementara perencanaan material atau MRP itu hanya mengacu pada perangkat lunak saja. Jadi tidak seluas ERP.
Nah, ERP yang terakhir, ERP itu bisa menjalankan hampir semua proses bisnis di dalam industri. Perusahaan mulai dari manufaktur, perencanaan keuangan, manajemen pesanan, distribusi, pembelian, dan sebagainya. Sementara MRP hanya berfungsi untuk melakukan proses perencanaan material saja. ERP mencakup semua departemen bisnis, misalnya keuangan, produksi, pembelian, persediaan, dan bahkan gudang. Jadi, software yang pertama dari segi tingkat integrasi, software ERP itu lebih luas daripada MRP, dan juga ERP lebih banyak difungsikan daripada MRP. Nah, itu dari perbedaan MRP dan ERP. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai supply chain management. Nah, perusahaan yang akan kita bahas yaitu adalah PT Pos Logistik Indonesia. Nah, berawal dari sebuah proyek bisnis logistik di 2004 dan berkembang menjadi strategic business unit di 2007. Kemudian pada 17 Februari 2012, Pos Logistik Indonesia resmi berdiri sebagai anak perusahaan dari PT Pos Indonesia. Dengan posisi sebagai anak perusahaan serta didukung dengan pekerja dan tim profesional dalam merumuskan strategi dan positioning bisnis, maka PT Pos Logistik Indonesia optimis mampu menjadi Indonesia number one di dalam urusan logistik. Number one logistik solution provider yang beroperasi secara independen untuk dapat memaksimalkan peluang bisnis logistik di Indonesia. Sekaligus mengoptimalkan jaringan dari Pos Indonesia yang sudah terbangun di seluruh Indonesia dengan 4.367 cabang dan 33.000 titik penjualan. Nah, perusahaan dalam bidang jasa logistik. Nah, jadi Pos Logistik Indonesia ini, PT Pos Logistik Indonesia ini adalah perusahaan dalam bidang logistik, jasa logistik. Tidak hanya dalam bidang jasa logistik, tapi juga masih banyak lagi seperti kargo dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Super Cargo. Itu didirikan pada tahun 2021 dengan bisnis utama yang berfokus pada pengiriman kargo melalui udara, darat, dan juga laut. Super Cargo itu merupakan layanan yang spesialisasi pengiriman paket berukuran besar, didukung oleh teknologi ujung ke ujung dan jaringan pengiriman yang luas ke seluruh Indonesia. Jaringan kargo menyediakan pengiriman kargo yang terjangkau dengan pengiriman yang handal dan juga cepat. Nah, keunggulan PT Pos Logistik Indonesia dibanding kompetitornya adalah salah satunya adalah sering mendapatkan penghargaan, seperti salah satunya penghargaan dalam bidang distribusi yang diberikan oleh Kemenkes Republik Indonesia. Yang kedua, penghargaan dalam bidang logistik yang diberikan oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan masih banyak lagi. Sehingga mungkin lebih terpercaya PT Pos Logistik Indonesia daripada kompetitor-kompetitor lainnya. Itu mengenai tentang ERP, MRP, fungsi, fitur, manfaat, dan juga perbedaan di antara MRP dan ERP. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Ilaliko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.